Om Swastiastu. Aing alit-alit sareng sami kecunduk malih sareng Ibu ring pepelajahan bahasa Bali puna pigatra dumugi kena sekeluarga. Hari ini Ibu akan membahas tentang materi Dharma Wacana. Sebelum Ibu menjelaskan tentang Dharma Wacana, Ibu akan jelaskan terlebih dahulu napi nike pidata. Pidata bahasa Bali inggih punika daging pikayunan sane kewedar ring ajang anak sareng akeh sane mata tujuan manda indik napi sane kewedar punika benjangan presiden kelaksanayang. Yaitu pidato adalah sesuatu yang disampaikan di depan umum agar orang-orang tersebut dapat menikmati dan mengikuti apa yang kita sampaikan. Kemudian berikutnya, nah, apakah Dharma Wacana itu sama dengan pidato? Ya, sama anak-anak. Dharma Wacana merupakan bagian dari pidato. Kemudian dasar-dasar Dharma Wacana. Di dalam melaksanakan Dharma Wacana terkait beberapa unsur yang tidak bisa dilupakan, yakni unsur-unsur tersebut adalah: 1. Manusia atau manusianya pedharma wacana itu sendiri dan pendengarnya. 2. Bahasa atau medium untuk mewadahi isi dharma wacana. Yang 3. Metode atau cara-cara teknik dalam menyampaikan sebuah pidato. Yang 4. Materi yang disampaikan. Dan yang 5. Situasi kontekstual. Ya. Berikutnya, wenten mekudang-kudang tata cara sejeroning ngewedar pidato mekadi. Yang pertama ada yang disebut pidato dadakan atau impromptu. Pidato sani kewedar nenten nganggen teks upami rikala kasudi-sudi mapace piteket ringsan mawiwahe. Misalnya pidato yang dibawakan pada saat upacara pernikahan. Yang kedua, pidato ngewacen utawi manuskrip. Pidato sani nganggen naskah utawi teks rikala pidato laris kewacen teks sane sampun kesayagayang, yaitu pidato yang membawa teks. Yang ketiga, pidato ngapalang atau memoriter. Pidato sane kewedar antuk bahasa tutur utawi lisan upami rikala siswani ngamiletin lomba pidato. Contoh pidato yang dibawakan pada saat perlombaan pidato. Yang keempat, wenten sane kebaos pidato nganggen ringkesan utawi extemporer atau skema. Nggih punika pidato sane kebaktayang nganggen ringkesan teks pidato kekaryanin sane ringkes utawi bantang-bantang bebaosan manten sane kasurat, yaitu pidato yang membahas tentang ringkasan-ringkasannya saja atau inti-intinya saja yang dibicarakan. Kemudian, nah sekarang pembahasan kita selanjutnya adalah luwir bebaosan pidato. Ada yang disebut dengan Dharma Wacana. Sekarang pembahasannya lebih lanjut. Dharma Wacana inggih punika bebaosan pidato sane kewedar majeng sang anak sarang akeh sane medaging indik sastra agama, yaitu Dharma Wacana berisi tentang ajaran agama. Yang kedua, Sambra Wacana inggih punika bebaosan pidato sane kewedar pinake nyangger tamiu utawi sajeroning upacara adat agama. Kemudian yang ketiga, Dharma Tula inggih punika mablik bagan utawi diskusi. Ini biasanya Dharma Tula ini pada saat sangkepan di Banjar ya anak-anak ya. Itu yang disebut dengan jenis Dharma Tula. Berikutnya, wenten Widya Tula inggih punika mablik bagan saindih daging kewuruhan utawi ilmu pengetahuan, yaitu pertemuan tentang membahas ilmu pengetahuan. Contoh misalnya lokakarya atau seminar-seminar. Berikutnya, wenten Dharma Swaka inggih punika bebaosan pidato sane dagingipun wenten sane jagi kesuakayang. Dharma Swaka ini biasanya dilakukan pada saat bebaosan ngidih nganten. Kemudian berikutnya wenten atur puning inggih punika bebaosan membasa Bali alus sane nguningayang kewentenan karya sane jagi kelaksanayang. Ya, jadi Ibu menyampaikan agak cepat ya anak-anak ya, karena ini berhubungan dengan kota nanti, biar tidak nanti terlalu panjang videonya, kasihan kalian pada saat memutar video ini. Kemudian sajeroning
Pacang mekarya pidato patut keelingin paintikan. Pada saat kita membuat pidato ada beberapa unsur yang harus diperhatikan atau harus ada unsur yang disebut dengan satu, tema. Yang kedua, murde, yaitu judul. Pidato itu harus ada judulnya. Yang ketiga, pemahbah atau pembuka. Di dalam pemahbah itu terdapat pangastungkara atau panganjali, Om Swastiastu, ini bagian dari pangastungkara. Kemudian rasa angayu bagya, kata pengantar. Dan yang ketiga adalah matur suksema. Berikutnya wenten daging utawi isi pidato. Di dalamnya berisi tentang tujuan pidato, kemudian berisi juga tentang kesesuaian tema. Berikutnya pemumput utawi penyinap ya atau penutup. Di dalam penutup itu terdapat matur suksema ngenenin uratian. Berikutnya nunas pengampura. Dan berikutnya lagi nyutetang utawi menyimpulkan daging pidato. Dan yang terakhir disinap atau ditutup dengan paramesanti atau salam penutup. Oke, berikutnya Ibu akan jelaskan tentang agam-agam utawi tetikas ma pidato. Yang pertama ada yang disebut dengan wicara, inggih punika kewadegan ngolah topik utawi tema, yaitu kemampuan kita dalam mengolah satu tema. Itu disebut dengan wicara. Yang kedua, wirama, inggih punika vokal utawi intonasi suara sane presiden nundut kayun sang sane mirengang, yaitu adalah intonasi kita dalam membawakan suatu pidato. Yang ketiga, wirasa inggih punika kawagedan makta yang pidato antuk rasa mangga enten sekadi anak ngapalang, yaitu penghayatan kita agar tidak terlihat seperti menghafal. Berikutnya, yang keempat, wenten wiraga inggih punika semite utawi laras sang sane maktayang, yaitu seperti body language, yang mana kita harus senyum, yang mana kita ekspresinya datar, ya lebih ke ekspresi anak-anak. Kemudian wisata inggih punika nyobiahang pidato antuk pikayunan sane manut ring wiraga, yaitu bagaimana cara kita mengolah tema agar sesuai dengan wiraga, yaitu agar sesuai dengan semitenya, yang mana harus suaranya pelan, suaranya harus tegas. Kemudian panureksan pidato ada 5 unsur yang akan dinilai, anak-anak. Yang pertama, pengolahan tema, kemudian bahasa, penguasaan materi, amanat, dan penampilan. Seperti itu. Ya, berikutnya. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Jeng jeng. Ya, ini tugas ya. Ya, kenapa harus ada tugas? Ya, biar kita lebih serius belajar ya anak-anak. Indayang makarya Dharma Wacana, singkat, ngangin tema bebas, temanya boleh apa saja, boleh googling, Bu bebaskan. Kemudian nganutin rim tetikas ma pidato. Ya, lihat kembali, tonton kembali. Tetikas ma pidato itu apa? Lihat harus sesuai dengan tetikasnya. Kemudian tugas dikumpul paling lambat minggu depan. Kalau ada yang bisa menyelesaikan lebih awal lebih baik, berarti nilainya akan Ibu tambah. Oke, Ibu hargai kerja keras kalian. Kemudian tugas boleh diketik atau ditulis tangan, dikumpul berupa foto. Kalau yang punya laptop komputer boleh diketik, kemudian difoto. Kalau Bu saya nggak punya laptop, nggak punya komputer, pokoknya hidup saya paling menderita Bu, yaudah tulis tangan. Wih, silakan. Ibu persilakan. Yang penting kalian bisa membuat tugas itu dengan baik. Medianya tidak masalah, yang penting tugasnya selesai. Nika, mengenai pembahasan tugas Ibu akan jelaskan kembali di grup dan di Google Classroom. Apabila ada pertanyaan yang kalian kurang jelas, silakan nanti kita bisa diskusi di grup WA yang sudah Ibu buat. Oke? Baik, sane mangkin Ibu sinap, Ibu tutup dengan pramesanti. Om Santi 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 Om. Sampai ketemu lagi di pelajaran selanjutnya nih.